Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang 4 dan Ketua Tim Penggerak PPK Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang 4, dan yang terhormat pengurus dan anggota Toma Toga Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Asahan, dan para undangan serta hadirin yang saya muliakan. Apa kabar semuanya? Kabar baik ya? Alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu semua di hari yang penuh dengan semangat dan penuh dengan kebahagiaan tentunya. Pasti begitu ya ibu-ibu semua? Nah, ada pepatah Cina yang sangat menarik yang kurang lebih artinya seperti ini. Jika salah mengolah tanah, penyesalannya hanya satu musim. Jika salah mendidik anak, maka penyesalannya seumur hidup. Ya, mendidik anak menjadi hal terpenting dalam sebuah keluarga. Bersama saya Rahmayati Fitria Purba sebagai calon guru PGMI. Mendidik anak cerdas, ceria, dan berprestasi. Dalam 10 menit ke depan kurang lebih kita bersama akan membahas tentang peran guru dalam pola asuh anak dan remaja yang menjadi topik pertemuan kita pada kali ini. Nah, jadi dengan tetap santai dan bersemangat, kita akan bahas bersama bagaimana sih peran guru dalam pembinaan pola asuh anak dan remaja dalam sebuah keluarga. Nah, sebelum melanjutkan, menurut saudara-saudara atau bapak dan ibu, apa aja sih tantangan terberat atau masalah apa yang banyak dihadapi dalam mendidik anak dan remaja pada saat ini? Nah, iya benar sekali. Ada beberapa masalah pokok seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika atau narkoba, serta obat terlarang dan berbahaya lainnya. Kemudian kejahatan geng motor, perkelahian, serta bahkan sampai pada penggunaan gadget alias telepon pintar yang sekarang ini beredar yang dapat mengkhawatirkan tentunya. Dan di antara banyak persoalan itu, dalam mendidik anak tersebut, kita akan fokuskan pada masalah kecanduan gadget di kalangan anak serta remaja. Oke? Nah, hadirin Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saat ini penggunaan smartphone atau gadget yang sudah sangat umum di negara kita, bahkan sampai ke desa-desa. Nah, jaringan telepon seluler ini yang tersambung dengan internet ditambah dengan semakin menariknya permainan atau game yang dibawa oleh HP atau gadget tersebut, baik yang dimainkan secara online ataupun offline, ini dapat memberikan dampak ataupun daya tarik bagi setiap pemainnya sehingga melalaikan setiap orang, sehingga merasa dirinya itu tidak bisa untuk mengalihkan dirinya dari smartphone tersebut. Nah, parahnya hobi main game ini termasuk selancar chattingan ataupun melalui internet ini sudah menular juga sampai kepada anak-anak, bukan hanya orang dewasa. Nah, dan ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi tren atau hal umum di kalangan kita. Dari mulai menonton YouTube, ngerumpi di grup WA, serta Facebook, yang kini bukan hanya pekerjaan seorang ibu ataupun seorang yang membutuhkan gadget-gadget tersebut, tetapi juga merasuk ke anak-anak begitu. Anak-anak kita yang banyak kecanduan gadget tersebut. Nah, benar kan Bapak dan Ibu? Nah, kecanduan ini jadi bukan hanya seperti Bapak dan Ibu saja yang seperti seorang bapak begitu ya kan, seorang bapak yang kecanduan merokok, kecanduan nonton sepak bola. Jadi anak-anak pun nyatanya bisa kecanduan gadget juga begitu. Iya, dan gadget pada satu sisi ini memang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita serta memberikan arti dampak positif begitu. Namun kalau berlebihan sekali gitu, kita sampai pada sisi yakni dampak negatifnya gitu. Dampak negatifnya ini misalnya kayak berkurangnya kegiatan fisik seperti bermain di luar rumah, seperti yang seharusnya mereka lakukan gitu. Jadi ini seharusnya bisa memperkuat fisik juga kepekaan panca indera terhadap lingkungan anak, tapi nggak bisa mereka lakukan secara bebas begitu, karena sudah kecanduan pada gadget tersebut gitu. Jadi bermain biasanya kan melatih hubungan sosial dengan teman-teman, terus merangsang pola pikir serta kerjasama yang positif begitu kan. Jadi ini tidak bisa mereka bangun atau mereka
lakukan seharusnya di kalangan anak-anak karena kecanduan dari gadget tersebut begitu. Nah, jadi masalah berikutnya itu berhubungan dengan kecanduan gadget. Kurangnya hubungan antara orang tua dengan saudara. Inilah yang sering menjadi pemicu kesalahan komunikasi. Karena waktu bersama ini yang untuk keluarga, di dalam sebuah keluarga, di mana ayah dan ibu serta anak-anaknya itu bercengkrama bersama dalam sebuah keluarga. Nah, kesempatan seperti ini yang sekarang sudah berkurang, sebab selain sibuk dengan kegiatan masing-masing, ada acara TV yang sudah mengurai kebersamaan itu. Nah, sekarang masing-masing malah asyik dengan gadgetnya. Benar atau tidak, ibu-ibu? Iya kan? Nah, ini adalah masalah sebenarnya. Belum lagi kalau gara-gara asyik main HP, ngecek HP, anak-anak kita lupa sama kewajibannya. Lupa sama kewajiban ibadah, lupa sama mengerjakan tugas sekolah, lupa belajar dan sebagainya. Nah, ini bisa berdampak buruk bagi perannya dalam menyiapkan masa depannya begitu. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah kalau anak-anak kita sampai terjebak dalam informasi yang salah. Apa itu informasi yang salah, Pak, Bu? Nah, jadi ketika anak-anak kita terjebak pada hobi yang menonton tayangan yang tidak bermanfaat, seperti chattingan gak jelas arahnya, game yang merangsang kekerasan, suka baca cerita-cerita romantis yang belum sampai pada saatnya, belum cukup umur, begitu kan. Bahkan kalau anak kita terperangkap dalam tontonan gambar atau video yang mengarah ke pornografi, itu nauzubillah min zalik begitu ya kan. Semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian. Semoga anak-anak kita juga terlindungi begitu. Nah, jangan sampai terjadi ya kan ibu-ibu semua. Nah, masalah utamanya sering para ibu mencari gampangnya aja dengan memberikan HP atau gadget ketika sibuk atau agar anaknya itu nggak rewel. Jadi selain itu juga ada keinginan untuk memanjakan anak dengan memberikan sesuatu yang sama dengan teman-temannya gitu. Nah, agar anak itu tidak ketinggalan zaman, kan kebanyakan gitu ya kan, orang tua memberikan gadget. Oh nak, ini ibu berikan gadget supaya anaknya itu nggak ganggu kegiatan ibunya gitu. Nah, jadi bagaimana sebaiknya gitu solusinya untuk pola asuh anak dan remaja ini? Nah, yang pertama dengan keteladanan. Kalau kita sebagai orang tua nggak main HP terus di depan anak, sekali kita menegur anak, pasti anak juga akan ngerti begitu ya kan. Jadi artinya kita yang menjadi contoh bagaimana menggunakan HP yang sebaiknya dengan waktu yang bisa kita atur sendiri gitu. Nah, yang kedua, jangan berikan HP yang cerdas atau smartphone atau gadget lah gitu ya kan, yang canggih sama anak-anak yang sebelum usianya tuh 13 tahun ke atas gitu. Jadi ini terkait dengan perkembangan otak anak yang belum sempurna, yang sangat mudah terpengaruhi oleh radiasi HP maupun konten informasi yang belum dapat mereka pahami dan belum dapat mereka pertimbangkan. Jadi kalau memang benar-benar anak ini perlu HP sebelum umur 13 tahun, nah sebaiknya kita berikan saja HP ataupun smartphone yang belum canggih lah begitu ya kan. Nah, yang ketiga adalah dengan membatasi waktu. Nah, dengan membatasi waktu, maka kecanduan gadget ini akan berkurang begitu. Nah, kecanduan gadget ini ditandai jika anak itu bermain gadget lebih dari 3 jam per harinya, Pak, Bu. Jadi, banyak sekali ahli yang menyarankan agar anak-anak jangan bermain HP lebih dari sejam sehari. Nah, pembatasan ini memang cukup sulit, tapi dengan pendekatan yang baik dan keteladanan dari kita, insya Allah pembatasan ini dapat bermanfaat serta dapat dilaksanakan dengan baik, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, mungkin demikian yang saya sampaikan sebagai penutup. Saya sampaikan kata teman saya bahwa HP itu dapat mendekatkan yang jauh, namun juga dapat menjauhkan yang dekat. Nah, tetapkan ber-PPK dan bijaklah menggunakan gadget atau HP. Jadi saya, Rahmayati Fitria Purba, calon guru PGMI, mendidik anak cerdas, ceria, dan berprestasi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, semoga bermanfaat, sama-sama belajar, begitu ya kan Pak, Bu. Nah, sebelum saya akhiri, saya tutup dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.